teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan satu apapun. Nah teman-teman, di video kali ini aku tuh lagi sebel, lagi kesel, lagi aduh campur aduk deh pokoknya sebel sesebel-sebelnya. Kenapa ya gitu kan? Pasti dong kenapa gitu, kesel tanpa akibat itu, tanpa sebab dan akibat tuh aneh banget dong gitu kan. Nah teman-teman, ceritanya begini. Ini kan bulan 7 ya, bulan 6 akhir. Itu aku tuh udah hampir 1 tahun mendapatkan driving lesson tanpa mendapatkan driving lesson itu dan menyetir selama 1 tahun itu tanpa menggunakan klakson. Gitu kan, klakson, dan tanpa nggak pernah dapat klip gitu ya kan ceritanya. Jadi itu aku tuh yang happy banget gitu kan. Dan bayangkan aja kalau selama 1 tahun kalian nyetir tanpa menggunakan klakson, itu nggak mungkin banget kalau di Indonesia ya kan. Tapi di sini sangat mungkin, dan aku udah ngalamin gitu kan. Selama aku nyetir itu aku nggak pernah menggunakan klakson sama sekali teman-teman, dan di klakson sama mobil yang lain pun aku nggak pernah gitu. Dan itu membuat aku happy gitu kan, sesuatu banget. Tapi kemarin 2 hari yang lalu ya, aku tuh lagi mau pergi ke corona test, and then karena aku buru-buru banget, terus di persimpangan jalan itu tuh aku ngikutin si GPS ini ya teman-teman ya. Nah teman-teman, sebelum aku mau lanjut cerita ini, aku mau perkenalkan dulu diriku. Aku Teti Susana Paulsen, aku tinggal di Denmark, aku Boru Batak, aku Boru Manulang. Nah teman-teman, oke. Jadi pada waktu itu aku pulang kerja, aku tuh mau corona test ya kan, karena aku mau ada acara di weekend, jadi aku harus mau makan di restoran, jadi harus menunjukkan corona test, jadi baru boleh masuk ke restoran, oke. Terus waktu itu aku buru-buru banget, jadi GPS ini aku pakai GPS dong gitu kan, supaya nggak nyasar kemana-mana. Kadang-kadang GPS itu bisa benar bisa salah, jadi don't trust always GPS, you know. Aduh. Jadi GPS ini bilang you have to turn left gitu kan. Aku ngikut dong turn left. Ternyata teman-teman, di depan itu polisi udah berdiri tegak gini. Waktu gua turn left gini langsung dia prit gitu kan. Bukan prit lah ya, suruh minggir gitu, karena di Denmark gak ada polisi pakai prit gitu, suruh minggir gitu aja. Tangan gua lemah gua. Gitu kan. Dan aku tuh masih kebingungan, aku kira oke, aku disuruh minggir, aku nggak tahu kesalahan aku gitu kan. Terus kata dia, oke, kamu continue ke sana, kamu parkir di sana, kamu tunggu aku, katanya gitu. Oke. Udah gitu, aku berhenti dong gitu, aku nggak mau lari gitu kan, nggak mau lari dari kenyataan, gitu. So pas aku udah berhenti, polisi datang, katanya gini, kamu speak Danish apa speak English? Aku bilang aku lebih baik speak English aja, karena aku speak Danish nggak begitu familiar, nggak begitu ngerti gitu. Oke, dia speak English, terus dia tanya, kamu tahu nggak kamu kesalahannya apa? Aku nggak tahu aku kesalahannya apa, aku bilang gitu kan. Aku cuma aku lagi buru-buru, aku mau pergi ke corona test, aku bilang gitu kan. Terus kata dia gini, kamu tahu nggak di depan itu kamu nggak boleh belok kanan, cuma boleh belok kiri dan lurus gitu kan. Loh, kenapa begitu? Tapi GPS nyuruh aku belok kanan, aku bilang gitu. Oh, kamu nggak bisa selalu mempercayai GPS, kadang GPS itu error, katanya gitu. Aduh, so what can I do, aku bilang gitu. Ya, terus coba tunjukin SIM kamu, katanya gitu kan. Aku tunjukin, dilihat, oke. Terus untungnya waktu itu aku bawa dompet, karena aku biasanya itu jarang banget bawa dompet teman-teman, karena di Denmark ini dompet itu nggak selalu kita harus bawa kemana-mana. Kita bisa, umpamanya kita mau beli atau apa, kita bisa pakai handphone, aku punya mobile pay gitu. Jadi dompet itu nggak necessary banget kita harus bawa setiap all the time gitu kan. Nah untungnya saat itu dompet aku ada di mobil gitu, kalau nggak aduh mampus lah gue gitu kan. Nah udah gitu terus dibilang gini, aku foto dulu mobil kamu ya, katanya. Oke, foto aja, aku bilang gitu, terserah kamu, aku boleh pose nggak di depan kalau kamu mau foto, aku bilang gitu. Polisinya tuh ngeliat ini emak satu ini kok agak-agak gila gitu. Terus kata kita, no you no need, katanya, aku cuma mau foto mobil kamu aja, katanya gitu kan. Oke, foto. Terus udah gitu kata dia gini, sekarang aku kena fine, katanya. Kena fine berapa, aku bilang gitu. Kena fine 1.500. What? 1.500?
1.500 kroner itu artinya teman-teman 3 juta lebih. Kalau rupiah sekarang 2.200 mungkin berarti sekitar 3 juta setengah seperti itulah kira-kira ya, aku nggak tahu exactly-nya gitu. Itu cuma karena si GPS kampret ini ya, GPS ini suruh gua turn left gitu kan, ternyata turn left itu nggak boleh gitu. 3 juta, 3 juta itu ya ampun Tuhan, shocknya gitu. Nah, yang bikin aku lebih shock itu, aku mudah-mudahan nggak kena klik gitu kan, SIM aku nggak kena klik. Sempat kena 3 kali kena klik di Denmark ini, artinya SIM aku bisa dicabut dan aku nggak bisa ngedrive gitu kan. Mungkin SIM dicabut, mungkin nunggu 3 tahun, aku kena dispensi 3 tahun apa berapa tahun baru boleh ikut sekolah lagi loh teman-teman. Jadi di Denmark ini rule itu ya bener-bener rule harus diturutin, dipatuhi gitu loh. Peraturan itu untuk dipatuhi, bukan untuk dilanggar, nanti bikin peraturan baru. Kalau di Indonesia kan bikin peraturan ada, tapi yang untuk dilanggar nanti bikin peraturan baru, always seperti itu ya kan. Kalau di sini nggak bisa straight go ahead gitu kan, nggak bisa nggak bisa nego lah gitu ya kan. Nah, jadi aku tuh masih nervous banget. Kalau aku cuma kena denda 3 juta is okay, karena emang aku salah, nggak apa-apa. Tapi yang aku worry kan sekarang ini, apakah SIM aku tuh kena klik apa enggak. Sampai aku tanya sama teman aku kan, aku cerita, saya kemarin aku gini-gini, kira-kira SIM aku kena klik nggak ya? Enggak lah kalau cuma kayak gitu mah, kecuali lu ada ini dia tes alkohol, lu ada alkohol, kadar alkoholnya di ambang 2,0 atau itu tuh, nah lu udah kena klik lah itu, katanya gitu. SIM lu bisa dicabut seketika gitu kan. Gue bilang enggak lah, nggak ada tes napas gitu kan, karena dia tahu aku tuh, polisi itu pun tahu aku tuh pulang kerja dan nggak mungkin aku mabok seperti itu, karena aku masih pakai baju kerja aku gitu kan. Tapi tetap aja kepikiran teman-teman, kepikiran banget. Sumpah aku sampai 3 hari itu aku masih galau banget. Aduh Tuhan tolong dong gitu kan. Karena polisinya bilang nanti kamu akan terima email. Kapan emailnya masuk? Ya sekitar 2 mingguan gitu. Aduh lama banget gitu kan, gue galau nih gitu kan. Kenapa mesti 2 minggu 3 minggu sih gitu kan. Ya kamu tunggu aja katanya gitu. Jadi selama nunggu 2 minggu itu aku tuh masih galau banget. Tuhan, kalau cuman kena denda nggak apa-apa, gak bayar, emang itu udah kesalahan gue gitu. Tapi kalau udah kena klik kartu driving kita itu kan cuma punya kesempatan 3 kali gitu kan. Jadi teman-teman, asal kalian tahu aja kalau di Denmark itu untuk mendapatkan driving license itu teman-teman, itu nggak semudah kita kayak di Indonesia kita duduk di warteg 2 jam kemudian udah dapat gitu kan. Di zaman aku loh ya, nggak tahu kalau sekarang. Dan di sini itu sangat sulit untuk mendapatkan SIM. Harus sekolah dulu, duduk di kelas dulu 3 bulan atau 6 bulan baru kalau kamu ready untuk ikut ujian teori baru maju. Itu ujian teorinya itu 100 pertanyaan teman-teman dalam bahasa Inggris atau bahasa Danish. Kalau kalian ngambil kelas yang bahasa Danish ya bahasa Danish, tapi kalau kalian ngambil kelas bahasa Inggris ya bahasa Inggris nanti pertanyaan. Dan pertanyaannya itu kalau kalian tahu itu didikte, jadi bukan kertas soal kita contek, enggak, didikte. Jadi kita mendengarkan, nanti ada kertas dikasih, kita pilih A benar atau enggak, kita checklist, atau salah kita conteng seperti itu. Dan itu cuma boleh salah 5 dari 100 pertanyaan. Kalian bayangkan aja, didikte soal pertama udah berapa menit kemudian, berapa second udah datang soal kedua. Aku tuh gagal 3 kali. Ketiga kalinya aku baru lulus teman-teman. Itu tuh bukan aku aja yang ngalamin, hampir semua orang di Denmark ini, hampir semua ya, nggak mungkin aku yang otaknya pas-pasan. Itu tuh emang nervousnya itu yang paling bikin kesalahan banget. Tapi bagaimana mau hilangin nervous? Itu tuh benar-benar sulit teman-teman untuk mendapatkan SIM di Denmark ini. Makanya orang-orang di Denmark itu mereka nggak takut sama polisi, tapi mereka takut sama peraturannya, takut sama SIM-nya kalau dicabut. Bayangkan aja teman-teman, di Denmark ini kalau kita ngelamar kerja, kalau kita cantumkan kita punya SIM, itu tuh udah kayak semacam kita punya ijazah gitu loh. Itu poin yang paling menentukan kita tuh diterima apa enggak.
dari kita punya SIM. Kalau kita lampirkan kita punya SIM, itu tuh kemungkinan kita diterima kerja itu besar sekali, karena mereka dia punya SIM, jadi easy dia untuk datang kerja tanpa menunggu bus yang mungkin akan terlambat seperti itu. Apalagi kalau kerjanya sebagai untuk jaga orang tua, nanti dia suruh visit ke rumah orang tua satu persatu, itu kan butuh SIM. Nah, jadi di Denmark itu kalau punya SIM itu kayak udah ijazah gitu loh. Udah salah satu poin untuk kita bisa lebih mempermudah kita mendapatkan pekerjaan, mengelamar pekerjaan. Nah, teman-teman, aku tuh yang benar-benar aduh Tuhan, aku cerita ke suami aku malah bilang, seharusnya kamu begini. Gue kan paling sebel kalau gue udah cerita itu tuh gue tahu gue salah, dan just bad luck, you know, because karena ini si GPS ini yang menuntun gue ke situ. Ternyata si GPS ini menuntun gue ke jalan yang salah gitu kan, kurang ajar gitu kan. So someday next time aku tuh kata polisinya, kalau kamu nyetir, kamu harus lihat rambu-rambu yang ada di sekitar kamu. Jangan kamu percaya si GPS ini 100% gitu kan. Karena nggak bisa, kadang GPS ini bikin kesalahan juga gitu. Jadi teman-teman, inti dari semua ini saya sampai speechless waktu polisi kasih tahu aku dapat penalti 1.500 kroner, artinya 3 juta. Itu aku yang Tuhan. Padahal aku bilang aku sampai ngomong sama polisinya, you know what, aku bilang gitu, aku YouTubers, aku baru mau bikin konten 1 tahun aku ngedrive tanpa menggunakan horn, klakson, dan aku nggak dapatkan penalti, dan this day I get it, aku bilang gitu. Dia ketawa aja, I'm sorry, you just bad like bad, tapi next time kamu harus lebih berhati-hati waktu kamu nyetir, katanya gitu. Jadi supaya kamu tahu, ini pengalaman buat kamu supaya kamu tahu next time kalau kamu driving, kamu harus lihat rambu-rambu yang ada di sekitar kamu. Kamu boleh belok kiri atau belok kanan, atau kamu boleh lurus atau tidak. Jadi itu menentukan. Jadi kamu jangan nyetir seperti yang kamu mau, katanya gitu. Dalam hati dia, mungkin dia cuma mau bilang, jangan lu pikir ini negara lo gitu. Gitu kan. Tapi oke. Akhirnya tuh ya sudahlah, aku cuma bisa pasrah menunggu 2 minggu apa yang terjadi, apa yang aku dapatkan email dari polisi itu. Mudah-mudahan aja ya teman-teman, aku cuma harus bayar denda tanpa dapat klip di kartu, di driving license aku. Jadi poinnya di sini buat teman-teman yang ada tinggal di Denmark, mungkin kan beberapa subscribers aku juga ada yang tinggal di Denmark, itu benar-benar harus lebih berhati-hati lagi gitu ya teman-teman. Karena kalau sampai kehilangan driving license, udah kehilangan duit, kita harus mulai lagi dari nol, belajar lagi. Mungkin itu nggak polisi pun akan membuat catatan khusus buat kita gitu, supaya nggak semudah itu mendapatkan SIM lagi, seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, oke lah, sampai saya sesak napas berbicara ini. Oke teman-teman, segitu dulu video aku kali ini. Thank you for watching. So see you next video. Bye.